Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita dapat melaksanakan salat zuhur berjemaah, i'tikaf di rumah Allah sembari tadarus Al-Qur'an agar hati kita bahagia, agar kita tahu bahwa yang kita lakukan hari ini adalah kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman panduan bagi kita umat Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini masalah sedikit, laptop saya tak bisa hidup pula. Namun tak mengurangi kajian kita pada hari ini. Maka mari sama-sama kita mengkaji tafsir inspirasi dengan surat Shad ayat 30 sampai dengan 33 dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini, hidup adalah cobaan dan cinta kasih. Inspirasi dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna li Dauda Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami kepada Nabi Daud kami karuniakan, kami berikan, kami hibahkan seorang anak yang bernama Nabi Sulaiman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin saya ada bertemu dengan kawan dan dia mengatakan bahwa nepotisme dalam Islam itu dilarang dengan kisah Umar bin Khattab. Dan kemudian masyarakat pada waktu itu menginginkan anaknya, anak Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, untuk menjadi khalifah pengganti dari Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab tak mau itu. Sehingga ada orang mengatakan nepotisme dilarang dalam Islam. Dan saya mengatakan berdasarkan kisah hari ini tidak. Nabi Daud jadi nabi dan Nabi Daud jadi raja. Anaknya, anak kandungnya Nabi Sulaiman jadi nabi dan juga jadi raja. Nabi Musa minta kepada Allah agar saudara kandungnya Nabi Harun jadi nabi. Dan kita juga mengetahui Nabi Ibrahim punya dua anak, satu bernama Nabi Ismail, satu bernama Nabi Ishak. Dua-duanya jadi nabi itu anak. Dan bahkan Nabi Yakub anaknya jadi Nabi Ishak, anaknya jadi nabi lagi. Namanya Nabi Yakub. Jadi Nabi Ibrahim punya anak dua jadi nabi, punya cucu Nabi Yakub jadi nabi, punya cicit juga jadi nabi, namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang mau disampaikan Al-Quran tak salah sebagai ayah mengkader anaknya, dan itu baik. Jangan sampai kita orang Islam merasa malu kalau anak kita berhasil. Karena apa? Karena ayahnya berhasil. Kita harus bangga dan bersyukur anak kita berhasil karena ayahnya berhasil. Anak kita masuk kerja karena ayahnya yang memasukkan kerja, ya enggak apa-apa. Asal memang anaknya layak untuk dimasukkan dalam dunia kerja pengganti ayahnya. Itu biasa di swasta dan itu biasa di negara manapun. Bahkan disebutkan 60% perusahaan-perusahaan besar swasta itu adalah perusahaan keluarga. Inilah dia Nabi Daud memberi contoh kepada kita bagaimana menjadi ayah yang baik. Buat anak kita lebih hebat, lebih baik daripada kita sang ayah.
Ayahnya pandai bahasa burung, anaknya pandai bahasa burung. Ayahnya pandai bertasbih bersama dengan gunung, anaknya Nabi Sulaiman pandai berbicara, berkata-kata, memahami bahasa semut. Ini ayah mendidik anaknya dengan pendidikan yang keras, yang tegas, agar anaknya menjadi. Terkadang kita merasa cukup ayah emakmu lah hidup susah, kalian anak-anak biarlah hidup mudah. Tidak Bapak Ibu, anak-anak juga harus dilatih di tempat untuk kerja keras, untuk bersabar, untuk mengikuti proses. Jangan jadikan anak-anak kita strawberry generation yang kena sikit saja masalah ngeluh, kena sikit masalah nangis, kena sikit masalah gak pandi, gak bisa, gak mau. Ini generasi setelah generasi susah pada masa hidup kita mendekati baru kemerdekaan dan zaman perang ya. Maka apa sih yang paling dididik oleh Nabi Daud kepada anaknya Nabi Sulaiman? Ni'mal abdu innahu awwab. Ayahnya seorang hamba yang taat pada Allah. Abdu innahu awwab, sangat taat pada Allah. Maka didikan pertama ayah ibu, saya, kita semua kepada anak kita, bagaimana dia takut akan murka Allah, dia dekat akan kasih sayang Allah, dia mengharap hidup menggapai surga Allah, dia mengharap hidup terhindar dari neraka Allah. Dunia sampingan. Kalau targetnya akhirat, dunia dapat. Iz'uridu alaihi bil asyi safinatul jiyad. Sebelum berpindah ke ayat 31, kita akan melihat ayat 30 di atas. Apa pesan penting? Taat kepada Allah adalah solusi. Jadi yang diajarkan oleh sang ayah kepada sang anak, bagaimana kedekatan kepada Allah sebagai solusi menghadapi berbagai macam cobaan, ujian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah ketika kita menjadi presiden, menjadi raja, menjadi pemimpin, menjadi kabak, menjadi direktur, menjadi apapun jabatan kita di Pelindo ini, kemudian kita tidak ada ujian cobaan? Oh tidak. Ujian cobaan itu bagian dari kehidupan. Uniknya mati pun kita masih ada ujian cobaan. Kalau yang baik alhamdulillah ujian cobaannya cuma ditanya. Amal ibadah menggiringnya kepada nikmat raudhah min riyadil jannah. Tapi kalau tak baik maka ujian cobaannya kena siksa di kuburan dan di akhirat masuk neraka. Maka bagaimana cara solusi agar hidup ini penuh dengan cobaan bisa kita atasi? Yang pertama, taat pada Allah. Yang kedua, harta tanda cobaan dari cinta kebaikan dalam Islam. Ingatlah ketika pada suatu sore ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda yang jinak. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cobaan bukan dalam ujian, musibah, malapetaka, tapi juga kuda, kenikmatan, kendaraan, rumah, fasilitas yang kita dapat dari kerja kita di Pelindo ini juga merupakan cobaan. Nabi Sulaiman mendapat cobaan apa? Kuda. Kuda zaman dahulu mungkin kendaraan mewah zaman sekarang ya. Iz'uridu alaihi bil asyi safinatul jiyad. Kudanya jinak, tapi kalau sudah lari kencangnya luar biasa. Sampai sekarang pun kita mendengar istilah dengan kecepatan kuda ya. Mesin ini sekian kecepatan kuda.
Karena apa? Karena memang ini adalah barometer. Bagaimana komentar respon Nabi Sulaiman menikmati indahnya kuda, sebagaimana sang ayah bertasbih bersama burung dan gunung, Nabi Sulaiman bertasbih bersama dengan kuda. Lihat, kuda sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kendaraan kita sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencari rezeki yang halal. Dari pagi kita pergi bersama dengan dia, sore hari kita kembali pulang bersama dengan dia. Bil asir sofinatul jiyad, kita cuci, kita bersihkan, dan kita rawat kendaraannya. Ini bagian dari menghargai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata atas lisan Nabi Sulaiman, faqala inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Nabi Sulaiman berkata, sungguh aku menyukai segala yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, dalam lisan Nabi Sulaiman, dalam prinsip pandangan umat Islam bahwa harta itu adalah baik, disebutkan di sini dengan ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi, dan itu selaras. Cinta kepada dunia selaras dengan zikir kepada Allah. Cinta dunia, cinta kebaikan, cinta harta selaras dengan zikir kepada Allah. Inilah yang dikatakan Nabi Sulaiman pada ayat yang lain, hadza min fadli rabbi. Semua fasilitas yang engkau berikan ya Allah, ini karunia darimu. Liyabluwani, sebagai ujian bagiku, aashkuru am akfur, apakah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur atau aku menjadi hamba Allah yang kufur nikmat. Artinya Islam bukan anti dunia, bukan anti harta, bukan anti kekayaan. Bagaimana kita menunaikan ibadah haji kalau kita tak punya uang? Bagaimana kita akan membayar zakat mal kalau kita tak punya harta? Bagaimana kita akan melaksanakan sholat kalau kita tak punya baju atau mukena atau sarung atau untuk nutup aurat? Semuanya itu perlu harta. Dan dalam Islam harta itu baik. Berbeda dengan umat Nasrani yang mengatakan, kalau kau pencinta Yesus, maka tinggalkan hartamu dan ikuti aku. Islam tidak. Dalam agama Kristen juga kita menemukan, kalau kau cinta kepada Tuhanmu, maka kamu tak boleh berumah tangga. Yang laki-laki jadi biarawan, yang perempuan jadi biarawati. Karena kau cinta kepada Tuhan. Dalam Islam tidak. Saya, kata Nabi Muhammad, orang yang paling taat. Saya berumah tangga. Saya orang yang paling taat. Saya makan dan minum. Saya orang yang berumah tangga, orang yang paling taat. Saya istirahat di malam hari. Inilah Islam. Karena apa? Karena ada agama Buddha, kalau dia cinta pada Tuhannya, maka yang laki-laki dan perempuan itu kepalanya dipelontos. Sebut bante atau biksu gitu ya. Dan kemudian bajunya baju orange. Ya. Itu puasanya. Gak boleh berumah tangga. Islam tidak. Ketaatanmu itu membuat kamu menjadi hamba Allah yang soleh dengan bergelimangan harta untuk juga disalurkan pada salur-saluran yang memberi manfaat bagi dunia banyak. Nabi Sulaiman kaya raya.
Istananya dari mutiara asli dari laut yang diambil oleh setan. Kristalnya luar biasa, asli mutiara. Lantainya granit kelas 1. Sampai saking kan mulusnya itu granit, cantiknya, beningnya, Ratu Saba naik jalan dengan kakinya roknya diangkat, sangkanya banjir. Apa kurang kaya Nabi Sulaiman? Dan Islam merespon positif kekayaan di tangan hamba Allah yang soleh. Dan Nabi Sulaiman di sini berkata, inni ahbabtu hubbal khairi an zikri rabbi. Aku cinta kepada kebaikan, aku cinta kepada harta. Dan kita tak usah munafik, karena memang kita dilahirkan oleh Allah cinta pada harta. Lihat anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah dikasih ayahnya mainan boneka untuk si Gandhi, untuk si kecil, atau motor-motoran untuk si abang, itu dijaganya, dipegangnya. Boleh pinjam? Enggak, katanya. Dari kecil kita itu sudah suka dengan harta itu, dan Islam tidak melarang selama diraih dengan cara yang baik dan benar, ya kan? Dan itu searah, cinta harta dengan zikra rabbi, zikir kepada Tuhan, hatta tawarat bil hijab, yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam. Zikir bersama dengan kuda dari siang sampai sore. Nah itu dia. Jadi kita gunakan kendaraan kita untuk berzikir, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah kita bacakan Al-Qur'an, kita jadikan sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, yang mementingkan pendidikan kepada anak-anak. Kita didik istri kita berdialog dengan baik dan bersama keluarga. Ini bagian apa? Hatta tawarat bil hijab, sampai akhir hayat. Hidup bahagia dengan fasilitas yang dikaruniakan Allah kepada kita melalui kerja-kerja baik kita di Pelindo ini. Terakhir, maka yang ketiga, cinta kepada hewan, sarana untuk dekat kepada Allah. Jadi bukan saja kepada harta benda, hewan pun, dalam hal ini kuda, atau mungkin Bapak punya peliharaan yang mungkin bisa terbang di alam bebas seperti burung merpati atau kucing. Dan disebutkan dalam sebuah hadis, seorang perempuan nakal masuk surga karena apa? Karena dia memberi minum kepada seekor kucing, seekor anjing, yang darinya dia dapat hidayah dan darinya dia taubat. Ada seorang perempuan akhirnya masuk neraka karena mengurung kucing di dalam rumahnya, dan setelah 3 hari kucing itu mati. Inilah bagaimana ibadah kita tidak saja ansih kepada Allah, tapi juga menjaga lingkungan hidup, menjaga ekosistem, menjaga binatang, bagian dari ajaran Islam yang baik itu. Sehingga dalam sebuah hadis, tidak boleh umat Islam membakar binatang hidup-hidup, walaupun itu kucing, walaupun itu semut. Terakhir, rudduha alayya fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu dia mengusap kaki-kaki dan leher kuda itu. Lihat, sayang kepada hewan. Nabi sekali berraja, sekali bernabi, sama kayak Prabowo, ya kan? Pak Prabowo ini juga punya kandang kuda dia kan, dan dia suka dengan kuda itu. Nabi Sulaiman juga memiliki kandang kuda dan dia suka dengan kuda itu. Dan kalau kita menemukan orang-orang Arab sekarang meliharanya apa? Harimau gitu ya, singa, beruang. Wah, itu makannya saja sebulan bisa sampai 30 juta itu. Tapi dirawat, bahkan tidur sama dengan mereka di kasur gitu ya. Gimana itu Pak Ustadz ya? Kalau kita lihat cerita dari Nabi Sulaiman,
yaitu bukti bahwa kita memelihara, menyayangi dan memberi kebutuhan dia dan kita tidak menyiksa dia, maka tidak ada masalah dengan apa yang dilakukan di Timur Tengah ataupun yang dilakukan Nabi Sulaiman yang disebutkan di sini fatafiqa masham bisuki wal a'naq. Karena apa? Karena mukmin itu pecinta keindahan, termasuk hewan-hewan yang indah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan dari tema besar kita, hidup adalah cobaan dan cinta, inspirasi dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Surat Shad ayat 30 sampai dengan 33, 4 ayat dengan 4 kesimpulan. Yang pertama, solusi atas semua masalah adalah ni'mal abdu innahu awwab, taat kepada Allah. Jadilah hamba yang taat kepada Allah. Allah kucurkan nikmat yang berlimpah kepada Nabi Daud, kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Muhammad, kepada bapak-bapak, kepada ibu-ibu, dan nikmat yang terpenting, terindah, nikmat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta tanda cobaan dari cinta kebaikan dalam Islam. Jadi bagaimana kita mendapatkan harta dan kita tetap mencintai agama ini untuk tetap menebarkan kebaikan, maslahat dan manfaat. Yang ketiga, cinta kepada hewan, sarana untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah kita memelihara binatang? Boleh. Dan yang tak boleh mengerangkengkannya dan tidak memberi makannya sehingga mati dalam kondisi kelaparan. Yang terakhir, cinta harta dalam Islam adalah bagian dari cinta kebaikan. Jadi kita umat Islam tidak berseberangan dengan harta dan dunia. Doa kita yang jelas dan clear, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia, harta yang baik, keturunan yang baik, keluarga yang baik, tetangga yang baik, tempat kerja yang baik, kawan-kawan yang baik selama aku berada di dunia. Wa fil akhirati hasanah, yang baik ketika aku nanti wafat bertemu dengan orang-orang baik di akhirat, berada di surgamu. Wa qina azabannar, jauhkan kami semua dari siksa api neraka. Inilah yang bisa kita pahami dari surat Shad ayat 30 sampai dengan 33. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya seputar kajian yang telah disampaikan. Kami persilakan. Mungkin pas Ustaz. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, ya, dan baterainya pun sudah mau habis juga. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami, wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami, wa jala ahzanina wa zahaba humumina, ya sebagai penghapus segala gundah gulana kesedihan yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan kepada kami iman, wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan, kemaksiatan,
waj'alna minar rasyidin. Jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami, sayangi mereka sebagai mereka telah mendidik kami di waktu kecil. Jika ayah ibu kami telah wafat, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadhil jannah, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah, tinggikan derajat ayah ibu kami di surga. Jika mereka masih hidup, kuatkan imannya, perbanyak amal solehnya, beri kesehatan bagi mereka dan beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk dapat terus bisa berbakti membahagiakan ayah ibu kami ya mujibas sa'ilin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup anak-anak yang soleh soleha menjadi penyejuk mata jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah, penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang baik hingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wa fil akhirati hasanah, yang terbaik ketika berada di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.